Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Oktaviana, NIM 19030108. Kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat. Ringkasan eksekutif. Tujuan dari bisnis plan ini adalah untuk merancang bagaimana bisnis ini ke depannya dengan menentukan modal untuk perkembangan bisnis pecel ayam yang berlokasi di Jalan Setiabudi, Jakarta Barat. Usaha ini diberi nama Pecel Ayam Setiabudi. Latar belakang bisnis. Pecel ayam memang sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat, baik dari kalangan bawah, menengah, hingga kalangan atas pun banyak yang menyukai menu yang satu ini. Pecel ayam adalah bisnis yang menyajikan cita rasa dari makanan khas Indonesia yang terdapat pada sambal yang disajikan. Deskripsi perusahaan. Pecel Ayam Setiabudi adalah bisnis yang jalan pada bidang makanan. Bisnis ini menyuguhkan cita rasa makanan khas Indonesia yang dapat dirasakan dengan harga yang terjangkau. Visi dan misi. Visi kami yaitu perut kenyang, hati pun senang. Dan misi kami yang pertama untuk melestarikan pecel ayam sehingga tidak hilang oleh perkembangan zaman dengan adanya makanan-makanan cepat saji. Lalu yang kedua, untuk memberitahu masyarakat bahwa inilah kenikmatan rasa dari masakan khas Indonesia. Struktur organisasi. Ketua dan pendiri yaitu Melinda Oktaviana. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, gambaran produk. Produk kami berupa makanan yang di dalamnya berupa nasi putih, ayam goreng, lalapan, dan gorengan dengan harga Rp18.000. Tak hanya itu, kami juga menyajikan minuman seperti jus, teh panas maupun dingin, dan beberapa minuman lainnya dengan harga berkisar dari Rp3.000 sampai Rp10.000. Lalu yang kedua, gambaran pasar. Pasar utama kami adalah konsumen yang ingin merasakan makanan tradisional Indonesia, baik itu kalangan bawah, menengah, dan atas. Dan itu meliputi anak-anak sampai dewasa. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. 1. Sudah dikenal luas oleh masyarakat. Yang kedua, harga yang terhitung murah. Yang ketiga, banyak varian sambal. Yang keempat, memiliki media sosial untuk promosi. Yang kelima, tersedia wifi gratis. Yang keenam, lokasi yang mudah diakses. Yang ketujuh, menerima pemesanan. Lalu, weakness. Yang pertama, masih banyak masyarakat yang mengira pecel ayam mahal. Yang kedua, kurangnya persediaan sehingga sering menghabiskan stok. Lalu, opportunity. Opportunity yang pertama yaitu masyarakat banyak yang singgah dekat warung pecel ayam di tepi jalan sambil istirahat. Yang kedua, warung wifi dengan banyak peminat. Selanjutnya, threat. Yang pertama, banyaknya pesaing dalam lingkup yang sama. Yang kedua, naiknya harga bahan makanan yang menyebabkan harga naik. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami, yang pertama, menggunakan media sosial. Yang kedua, membuat iklan atau foto yang menarik sehingga dapat menggugah selera. Yang ketiga, informasikan dari mulut ke mulut mengenai usaha kami. Analisa produk. Produk kami disajikan dalam bentuk hangat yang mana kami akan merebus ayamnya terlebih dahulu dengan beberapa bumbu dan rempah, lalu kami goreng sampai kering, dan sambalnya pun kami memilih cabai dan tomat yang segar. Target pasar. Rata-rata umur pembeli kami
berkisar dari 7 tahun sampai 60 tahun dengan pendapatan ke bawah, menengah, dan pendapatan ke atas. Lokasi yang dituju yaitu Jalan Setiabudi dan sekitarnya. Kapasitas produk. Kapasitas produk kami sekitar 50 porsi sehari. Ini sudah lengkap dengan ayam, sambal, nasi, lalapan, dan gorengannya. Fasilitas dan perlengkapan. Ada gerobak, terpal tenda, etalase kecil, meja makan lipat, kursi plastik, kompor gas, tabung gas, rice cooker, peralatan makan, peralatan masak, lalu peralatan tambahan. Rencana pengembangan usaha kami, yang pertama membuka cabang di tempat lain, yang kedua menyajikan makanan tradisional berskala internasional. Dari sini kami dapat menganalisa keuangan yang kami dapat dari milik sendiri, keluarga, teman, lembaga keuangan, hadiah kompetisi. Dan kami mendapatkan modal awal yang dibutuhkan sebesar 12 juta rupiah. Proyeksi keuangan, daya operasional dan pemasaran awal, yaitu kami memerlukan gerobak dengan harga Rp2.500.000. Lalu kami memerlukan 2 spanduk dengan 1 spanduk seharga Rp150.000 dikalikan 2 sama dengan Rp300.000. Lalu kami memerlukan terpal tenda seharga Rp300.000. Lalu etalase kecil dengan harga Rp400.000. Dan kami membutuhkan 2 meja makan lipat, yang mana satunya seharga Rp1.200.000 dikalikan 2 sama dengan Rp2.400.000. Lalu kami memerlukan 10 kursi plastik dengan harga satuan Rp100.000, maka dikali dengan 10 sama dengan Rp1 juta. Lalu kompor gas dengan harga Rp400.000. Dan kami juga memerlukan 2 tabung gas dengan harga satuan 250 dikali 2 sama dengan Rp500.000. 1 rice cooker ukuran besar dengan harga Rp300.000. 2 lusin peralatan makan dengan harga satuan Rp600.000 dikalikan 2 sama dengan Rp1.200.000. Lalu 1 set peralatan masak dengan harga Rp400.000. Lalu peralatan tambahan yang berkisaran seharga Rp300.000. Dan kami juga menghitung biaya bahan baku, yaitu 5 liter minyak goreng dengan harga satuan 1 liter seharga Rp14.000, maka dikalikan 5 sama dengan Rp70.000. 3 ekor ayam potong dengan harga 1 ekor Rp40.000 dikalikan 3 sama dengan Rp120.000. Kami juga memerlukan 3 papan tempe dengan harga 1 tempe Rp5.000 dikalikan 3 sama dengan Rp15.000. 1 buah tahu dengan harga Rp6.000. Dan 6 liter beras dengan harga Rp60.000. Kami juga memerlukan 1 kilo telur ayam dengan harga Rp21.000. Lalu sayur lalapan dan aneka bumbu seharga Rp50.000. 1 kilo gula pasir dengan harga Rp12.000. Bahan baku minuman seharga Rp50.000. Bahan sambal pecel seharga Rp60.000. Lalu total biaya awal, biaya operasional dan biaya pemasaran
pemasaran awal ditambah biaya bahan baku, yaitu Rp10.000 ditambah Rp464.000, maka hasilnya 10.464.000. Jika ternyata dapat sisa dari investasi awal, maka akan dialokasikan ke biaya cadangan. Lalu biaya per bulannya, gaji 2 pegawai dengan 1 pegawai Rp1.500.000 dikalikan 2, maka untuk 2 pegawai seharga Rp3 juta. Lalu sewa lokasi usaha per bulannya Rp500.000, biaya retribusi Rp100.000, lalu listrik Rp50.000, transportasi dan lain-lain seharga Rp200.000. Analisis break-even point. Investasi awal yang dibutuhkan yaitu Rp10.464.000, biaya per bulannya Rp3.850.000. Lalu penjualan pecel ayam dalam 1 bulan yaitu 18.000 dikali 50 porsi kali 30 hari sama dengan 27 juta. Keuntungan yang diperoleh sama dengan hasil penjualan dikurang modal ditambah biaya operasional sama dengan 27 juta dikurang 10.464.000 ditambah 3.860.000 sama dengan 12.686.000. Maka balik modal yaitu modal ditambah biaya operasional per keuntungan sama dengan 1,12. Maka itulah bisnis plan yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal